Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Zakirihan akan membawakan materi tentang perubahan lingkungan dan pelestarian lingkungan. Yang kita bahas pertama itu adalah perubahan lingkungan dulu ya. Perubahan lingkungan itu adalah tergantung ya keseimbangan lingkungan dikarenakan faktor alam dan faktor manusia. Terjadinya perubahan lingkungan bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor perubahan lingkungan seperti penebangan hutan, pembangunan rumah, dan lainnya. Beberapa aktivitas manusia yang bisa memengaruhi alam bisa berupa bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan lainnya. Manusia menggunakan plastik terus-menerus secara berlebihan. Plastik itu bukan bahan yang sulit terurai ya teman-teman ya. Jika ditimbun, plastik itu semakin lama semakin menumpuk, dapat menimbulkan perubahan lingkungan alam, baik pemandangan maupun pencemaran tanah. Salah satu faktor penyebab perubahan lingkungan adalah kita sebagai manusia. Sadar nggak sih guys, sebagai manusia banyak melakukan aktivitas yang mempengaruhi lingkungan kita. Memang sebagai manusia kita punya kontribusi dalam menyebabkan perubahan lingkungan. Contohnya sederhana aja deh, yang mungkin bagi kita sepele, yaitu buang sampah sembarangan. Kita berpikir nggak bakalan kok kenapa kan cuma buang sampah sembarangan. Gimana kalau pemikiran ini dimiliki orang sebagai besar masyarakat? Bisa-bisa akan terjadi banjir sampah. Contoh lainnya penambangan hutan secara liar dan besar-besaran, pembangunan perumahan. Padahal kita tahu pasti kalau pepohonan memiliki manfaat besar bagi kehidupan lingkungan kita. Tanpa pepohonan, resap air pun akan berkurang. Akibatnya apa? Lingkungan kita akan berpotensi terjadi banjir dan tanah longsor. Keren banget kan? Selain faktor manusia, faktor alam juga menjadi penyebab terjadinya perubahan lingkungan. Beberapa faktor alam yang menjadi penyebab perubahan lingkungan yaitu gelombang tsunami, gempa bumi, tanah longsor, banjir, dan kemarau. Selain itu, letusan gunung berapi juga dapat menyebabkan terjadinya proses perubahan lingkungan ya teman-teman ya. Nah, ini contoh-contoh perubahan lingkungan. Pelestarian lingkungan merupakan pelestarian yang diambil dari kata serapan environment atau bahasa Inggris ya teman-teman ya. Mili atau bahasa Belanda yang memiliki arti sebagai pengetahuan yang mengelola efisiensi SDA dengan kolaborasi SDM atau sumber daya manusia. Oleh karena itulah, pelestarian lingkungan dianggap sebagai upaya manusia yang dilakukan untuk menjaga alam merupakan sebagian daripada ikhtiar untuk mewariskan kepada generasi mendatang. Serangkaian upaya perilaku ini bisa dijalankan dalam wujud arti konservasi tertentu. Pengertian pelestarian lingkungan adalah proses pengelola sumber daya alam atau SDA dengan mempertimbangkan kondisi alam agar sesuai dengan terjaga bagi generasi mendatang. Langkah 2 dilakukan dalam upaya perwujudan untuk menjaga kerusakan lingkungan dan permasalahan lingkungan hidup. Adapun definisi ahli pelestarian lingkungan menurut para ahli antara lain, yang pertama ada Otto Schumacher. Pengertian lingkungan adalah kesesuaian tindakan manusia dalam benda dan kondisi alam yang ditempati manusia untuk menyeimbangkan peristiwa-peristiwa kerugian dan menghindari ancaman ketidakseimbangan yang ada di alam. Yang kedua itu dari Sri Hayati. Definisi lingkungan hidup adalah serangkaian kolaborasi antara ruang dan segenap benda atas keadaan makhluk di dalamnya, sebagai salah satu bentuk rasa bersyukur atas nikmat yang diberi oleh Tuhan, sehingga setiap orang senantiasa memiliki kewajiban yang sama. Oke, lanjut, yang ini ada jenis pelestarian. Adapun macam-macam pelestarian lingkungan yang dapat dilakukan setiap orang, antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama itu adalah pelestarian tanah, yang kedua ada pelestarian udara, pelestarian hutan, pelestarian flora dan fauna, pelestarian pesisir dan laut, dan pelestarian sumber daya air. Upaya pelestarian tanah ini bisa dilakukan manusia dengan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, menghijaukan kembali lahan gundul. Yang kedua, menanam dan sistem terasering pada lahan miring. Yang ketiga, menggunakan pupuk organik. Yang keempat, bercocok tanam dengan pola berlajur atau bergilir.
Yang kelima, mengurangi pencemaran tanah. Dan yang keenam itu menggunakan soil kondisioner. Upaya pelestarian udara ini bisa dilakukan manusia dengan tindakan sebagai berikut. 1. Menanam pohon di berbagai tempat. Yang kedua, menanam tanaman hias. Yang ketiga, mengurangi dan menghindari penggunaan gas-gas kimia. Yang keempat, mengupayakan pengurangan pembangunan gas-gas sisa pembakaran. Dan yang kelima, membangun yang asap yang cukup tinggi. Upaya pelestarian hutan ini bisa dilakukan manusia dengan tindakan sebagai berikut. Yang pertama itu adalah melakukan reboisasi. Yang kedua, melaksanakan sistem tebang pilih. Yang ketiga, melindungi dan menjaga habitat makhluk hidup di hutan. Yang keempat, ada tidak membuang sampah sembarangan di hutan. Dan yang kelima, mengurangi penggunaan kertas berlebihan. Upaya flora dan fauna ini bisa dilakukan manusia dengan tindakan sebagai berikut. Yang pertama ada membangun tempat perlindungan, yang kedua membangun tempat rehabilitasi, yang ketiga membangun program pembangunan berkelanjutan, yang keempat menentukan status flora dan fauna, dan yang kelima itu melakukan usaha pelestarian hutan. Upaya pelestarian pesisir dan laut ini bisa dilakukan manusia dengan tindakan sebagai berikut. Yang pertama ada mengikuti pedoman kelestarian alam ketika Anda membeli ikan untuk dimakan, sehingga perusahaan penangkapan ikan ilegal tidak laku. Yang kedua, minimalkan penggunaan kantong plastik dengan menggunakan tas yang dapat digunakan kembali untuk belanja. Yang ketiga, menggunakan angkutan umum untuk mengurangi polusi udara dan emisi kendaraan bermotor. Yang keempat, menghemat air dan energi. Yang kelima, mendaur ulang plastik dan produk lainnya. Upaya pelestarian sumber daya air ini bisa dilakukan manusia dengan tindakan sebagai berikut. Yang pertama, menjaga lingkungan. Yang kedua, mengurangi penggunaan air. Yang ketiga, meminimalisirkan penggunaan bahan kimia. Yang keempat, membuang bahan kimia dengan benar. Yang kelima, mendaur ulang bahan bekas. Ini contoh-contoh pelestarian lingkungan ya teman-teman ya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.